Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik mahasiswa, mari kita lanjutkan kembali kuliah kinematika kita. Kita sampai bab keempat, mekanisme Coriolis. Nah, pada pertemuan kedua ini kita langsung membahas contoh soal. Perhatikan baik-baik. Nah, di sini ada mekanisme Coriolis untuk mesin scrap. Diketahui link 2 berputar dengan kecepatan sudut omega 2 konstan. Perhatikan baik-baik. Di sini batang 2 dia berputar mengikuti titik sumbu O2 di sini. Kemudian lintasan dari titik Q2, Q3 dan S4. Jadi satu titik ini dia dipunyai oleh 3 batang, yaitu batang 2, batang 3 dan batang 4. Jadi satu titik itu menghubungkan 3 batang, yaitu batang 2, batang 3 dan batang 4. Sehingga diberikan notasi Q2, Q3 dan S4. Kemudian titik ini itu bergerak mengikuti lintasan putus-putus ini, lingkaran ini. Nah, kemudian batang 3 itu adalah batang slidernya. Kemudian batang 4 di sini sampai ke P. Ya. Kemudian ada batang lagi, batang 5 penghubungnya, connecting rodnya dengan satu batang, yaitu batang 6. Kemudian titiknya di sini titik R. Batang 6 ini bergerak lurus translasi. Nah, dia juga slider tapi lurus. Sedangkan slider yang ini itu bergerak melingkar. Kemudian yang ditanyakan itu adalah arah kecepatan VQ, VS, VSQ, VP, VR, dan VRP. Itu arah kecepatannya kemana dan besarnya berapa. Nah, kita ingin menguraikan dulu mana VQ-nya, mana VS-nya, mana VSQ-nya, mana VP dan VR, mana VRP. Yang masalah itu di sini. VQ, VS, VSQ. Padahal dia ini satu titik. Nah, kita urai satu-satu dulu. Sekarang kita urai dulu. Nah, di sini ada batang 2 bergerak dengan kecepatan omega 2 konstan CCW. Kemudian, nah, Q2 di sini, kenapa 2? Karena dia punyanya batang 2. Q di sini menghubungkan ya batang 2 dengan slider. Nah, kemudian arah daripada, jadi kita lepas di sini batang 2, kita pindahkan ke sini. Kemudian pada ujung di sini ada kecepatan, ya ini batang 2. Kecepatannya itu VQ. VQ-nya itu tegak lurus dengan batang 2. Arahnya searah dengan omega 2 sana. Terus kemudian batang 3 di sini Q juga. Di sini titik, di sini Q3. Jadi titik-titik yang menghubungkan itu adalah huruf. Sedangkan nama batangnya itu adalah angka. Nah, kenapa Q3? Q punyanya 3. Jadi titik yang menghubungkan batang 3 dengan batang 2 itu adalah Q. Makanya kecepatan Q2 dengan Q3 ini adalah sama. Kemudian
batang 4 di sini. Kita lepas batang 4, kita pindahkan ke sini. Nah, batang 4 di sini. Di sini tempatnya S4 yang menghubungkan slidernya di sini dengan batang 4. Jadi titik yang menghubungkan slider batang 3 ini dengan batang 4. Nah, lintasan daripada titik S ini itu berada di titik-titik pada batang 4. Nah, lintasan S-nya ini berada pada titik-titik di batang 4. Nah, ini batang 4. Nah, kemudian arah daripada kecepatan Vs, nah, itu tegak lurus dengan batang 4. Nah, kemudian arahnya yang jelas tegak lurus, besarnya kita belum tahu. Apakah dia ke kiri atau ke kanan, kita belum tahu. Nah, untuk menyelesaikan ini ya harus dengan menggunakan diagram kecepatan nanti. Kemudian VSQ-nya. Nah, VSQ-nya itu di sini VSQ itu sejajar dengan batang 4. Nah, VSQ-nya ini sejajar dengan batang 4. Jadi kalau VQ-nya tegak lurus dengan batang 2, VS-nya tegak lurus dengan batang 4, VSQ-nya itu sejajar dengan batang 4. VSQ itu kecepatan titik S terhadap relatif terhadap Q. Nah, inilah kelebihan daripada Coriolis itu. Kemudian bagaimana cara menentukan besarnya Vs atau arahnya, besar dan arahnya, kemudian VSQ itu berapa? Ya harus dengan menggunakan diagram kecepatan dengan skala 1 cm mewakili sekian meter per sekon. Nah, langkah pertama kita tentukan dulu gerak relatifnya. Kalau kita ini nggak bisa menentukan gerak relatifnya, ya rumus ini, maka nantinya itu arah daripada Vs dan VSQ itu bisa terbalik. Nah, rumus gerak relatifnya itu Vs sama dengan VQ plus VSQ. Nah, kita mulai dulu diagram kecepatan. Titik OV kita tentukan di sini. Kemudian VQ-nya sejajar dengan VQ di sini. Nah, panjangnya sesuai dengan skala. Terus kita tentukan titik Q di sini, Q kecil. Selanjutnya kita pindahkan VS ini. Nah, VS ini ke sini. Kemudian VSQ-nya ke sini. Nah, VSQ ke sini. Nah, pertemuan di sinilah. Di sini dari OV ke S, di sinilah kecepatan VS. Kemudian dari Q ke S di sinilah VSQ. Ya, dari Q ke S itu VSQ. Makanya di sini rumusnya VS, yaitu VS itu sini, itu sama dengan VQ plus VSQ. VQ plus VSQ. Ya, ini bersambung. Arahnya harus ke bawah karena dijumlahkan VQ plus VQ plus VSQ sama dengan VS. Penjumlahannya harus tahu itu. Sehingga panjang nilainya VS itu sama dengan panjang OV ke S. Kemudian nilai daripada VSQ itu panjangnya dari Q ke S itu berapa? Arahnya ke bawah sini, bukan ke atas. Jadi harus tahu, buka lagi penjumlahan vektor arah panahnya itu harus tahu. Kemudian kita pindahkan di sini dari OV ke S di sini ke sini. Nah, di sini titik S-nya. Nah, untuk menentukan apa? Menentukan VP. Nah, kita tarik dari O4 di sini ke atas mengikuti gini. Ini kan tegak lurus. Nah, di sini juga tegak lurus VP. Jadi panjangnya panah VP di sini kalau secara grafis
itu nilai daripada VP. Kalau secara analitis, ya ini VP per O4P sama dengan VS per O4S. Nah, kemudian panjang VP di sini ditarik ke sini, berapa senti panjangnya ini? Ke sini. Ya, dengan rumus ini. Ya, VP nanti kita pindahkan ke sini, kita harus ingat ya, kita pindahkan di sini titik P di sini ya. Kemudian persamaan gerak relatifnya, setelah kita tahu P-nya di sini, titik P-nya, maka persamaan gerak relatifnya VR sama dengan VP plus VRP. Nah, VR-nya itu kemana? Nah, kita tahu. Nah, VR-nya itu bergerak mengikuti lintasan dari batang 6-nya ini. Batang 6-nya ini tempat kedudukan titik R yang menghubungkan dengan batang 5 atau batang RP. Nah, arahnya kita tidak tahu, yang jelas translasi di sini lurus, horizontal. Nah, kita tarik di sini, ke sini, VR-nya di sini. Nah, di sini titik VR, tidak tahu ke kanan apa ke kiri. Nah, setelah itu, ya, kita tarik lagi VRP di sini, VRP. VRP-nya itu tegak lurus dengan batang 5 atau batang RP. Ya, tegak lurus dengan batang RP. VRP tegak lurus batang RP atau batang 5, tegak lurus. Arahnya pokoknya tegak lurus saja, entah ke atas atau ke bawah. Yang penting tegak lurus. Nah, ini kita pindahkan ke sini. Nah, kita pindahkan dari P ke sini. Nah, perpotongan dua garis kecepatan ini di sini titik ya R, titik R. Jadi dari OV ke R itu VR, dari P ke R di sini adalah VRP. VRP di sini. Jadi arahnya ke bawah bukan ke atas. Karena apa? Karena VR di sini adalah VP plus VRP, itu sama dengan VR. VR ini dari OV ke R, VP itu dari OV ke P, VRP itu dari P ke R. Bukan dari R ke P, tapi dari P ke R. Nah, ini. Nah, VSQ itu dari Q ke S. VRP dari P ke R. Nah, jangan terbalik. Nah, sehingga kita bisa mengukur setelah tahu diagram kecepatannya, ya panjangnya, maka VRP itu panjang dari P ke R. Kemudian VR sendiri panjang OV ke R, dari OV ke R panjang R. Nah, setelah itu kita mencari kecepatan sudutnya. Kecepatan sudut S atau omega S itu sama dengan VS dibagi dengan O4S. VS-nya itu yang mana? Ya ini dari OV ke S ini. Dari OV ke S ini berapa panjangnya sekian senti tadi ketemu. Omega S-nya ketemu. Arahnya mana? Ya arahnya searah dengan VS ini. Berarti ya ke CCW di sini VS-nya. Nah, kemudian omega 5. Jadi kecepatan sudut batang 5. Itu ya sama dengan batang 5 kan RP di sini. Berarti ya VRP-nya. VRP dibagi dengan RP. VRP-nya sudah ketemu di sini sama dengan panjangnya PR. Nah, sehingga arah omega 5 kemana? Ya searah dengan VRP. VRP-nya kemana? VRP-nya itu ke sini. Referensinya terhadap P. VRP referensinya itu P. Dari P di sini berarti bergerak CW berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, seperti itu. Kemudian kita ringkas di sini. Kita ringkas ya, tadi itu kita menyelesaikan yang ini tadi ini kita menyelesaikan ya dengan cara membuat free body diagram atau melepas satu persatu. Kalau sekarang di sini secara analitis seperti ini. Ya.
setelah kita tahu mekanismenya, kita ukur panjang, ya kita gambar lagi mekanismenya sesuai dengan skala yang benar. Kemudian kita buat tabel diagram kecepatan yang urut-urutannya seperti biasa. VQ, ya, besarannya dari OV ke Q, harganya O2Q kali omega 2, arahnya tegak lurus O2Q. Nah, arahnya ke sana. Kemudian VSQ itu besarannya dari Q ke S. Dari Q ke S. Kemudian harganya tidak tahu. Arahnya sejajar O4S. Nah, itu VSQ. Sejajar O4S. Nah, sejajar batang 4 ini. Kemudian VS. Dari OV ke S besarannya. Harganya tidak tahu. Arahnya tegak lurus O4S. Tegak lurus dengan batang 4. Ditarik dari titik S ini. Seperti tadi. Kemudian VP. Besarannya dari OV ke P. Jadi setiap kecepatan absolut itu selalu ditarik dari titik OV. Untuk percepatan ditarik dari titik O aksen. Nah, selalu begitu. Selalu begitu. VS dari OV ke S, VP dari OV ke P, VR dari OV ke R, selalu dari O. Ini mahasiswa jangan bingung. Kalau seperti ini ya dia tegak lurus. VSQ dari Q ke S arahnya nanti. Kalau VS ini khusus ya, khusus dia sejajar dengan batang ini. Kalau yang ini PR ini tegak lurus nanti, tegak lurus dengan RP ya, tegak lurus. Ya. Kalau yang ini karena Coriolis khusus kasus khusus sejajar dengan O4S ini. Kemudian VP ya. Jadi setiap kecepatan yang absolut ini tegak lurus kecuali kalau dia geraknya translasi seperti pada slider ini. Lurus, dia tidak tegak lurus. Nah, kalau VP itu diperoleh dengan tadi cara analitis perbandingan kecepatan. Sudah saya jelaskan di depan. Kemudian VS, VR, besarannya dari OV ke R. Besarannya tidak tahu, ya, harganya tidak tahu. Ini sejajar dengan lintasan R di sini. Titik ini titik R, batangnya batang 6. Kemudian VRP juga begitu, ya. Nah, kita buat, nah, dengan perhitungan-perhitungan ini, ya, dengan analisa-analisa seperti pembahasan lembar sebelumnya ini, maka hasil diagram kecepatan itu ini. Nah, dari sini data dari sini ya digunakan nanti untuk mencari ya percepatan normal dan tangensial, ya. Percepatan Q, percepatan SQ, percepatan S, percepatan P, percepatan RP, percepatan R. Nah, data percepatan itulah ya hasil akhirnya. Nah, itu yang ditanyakan arah dan besarnya. Nah, untuk latihan ya mahasiswa kita berikan tugas ya. Mekanismenya seperti tadi ya. Posisinya di sini sudutnya 45 derajat. Ya, 45 derajat. Kemudian di sini saya jelaskan sebuah mesin skrap menggunakan mekanisme Coriolis seperti pada gambar di samping ini. Diketahui link 2 berputar berlawanan arah jarum jam atau CJW dengan putaran 200 rpm konstan. Ya. Diketahui pula O2Q2 adalah 20 cm. O2 ya, O2Q2 ini 20 cm. O4P dari O4 ke P di sini 60 cm. Kemudian PR-nya dari P ke R itu 50 cm. Dari O4 ke O2 itu 30 cm di sini. Kemudian
jarak ompat ke garis lintasan horizontal torak 6 adalah 68. Jadi dari ompat ke lintasan ini itu 68. Ya, dari horizontalnya ini ke titik ompat ini, jadi yang putus-putus ini itu jaraknya 68 cm. Jika posisi batang 2 terhadap garis vertikal membentuk sudut 45 derajat, ini 45 ya. Seperti pada gambar, tentukan VR besar dan arah. Nah, tentu berapakah VR-nya ini? Ya, perlu diketahui ya, pada ketika titik Q di sini dia bergerak di sini, maka pada tiap titik-titik pada setiap sudut yang berbeda di sini itu sebenarnya kecepatan VR-nya di sini itu berbeda-beda. Jadi pada masing-masing titik di lingkaran ini itu punya kecepatan yang berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Kemudian pada soal yang kedua, ya, dimensinya semua sama, tetapi yang dianalisa di sini titiknya adalah membentuk sudut 30 derajat dari garis vertikal ini. Dari garis vertikal ini itu 30 derajat. Di posisi ini itu berapakah kecepatan VR-nya di sini? Titik yang menghubungkan batang 6 dengan batang 5 di sini ada titik R. Nah, demikian ya, selamat belajar, selamat mengerjakan, semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.